Filsafat. Pernah ngebayangin gak apa jadinya dunia kalau simbol ini gak ada? Mungkin semua kemajuan ini gak bakal pernah ada. Dan yang lebih parahnya, kita mungkin akan masih terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang. Maka dari itu, mari kita memahami tentang ibu dari semua ilmu, yaitu filsafat, serta hubungannya dengan Pancasila dan implikasi serta hubungannya dalam perkembangan iptek. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos yang bermakna cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara bahasa dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kecintaan terhadap hikmah. Secara terminologi, filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari secara mendalam hakikat dari segala sesuatu, termasuk konsep-konsep fundamental seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan bahasa. Di dalam filsafat, ada 3 cabang utama yang sering disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang ada di dunia ini. Pertanyaan utama dalam ontologi adalah apa itu ada, atau apa yang benar-benar ada. Lalu ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada pengetahuan dan bagaimana kita bisa mengetahuinya. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, dan estetika ataupun keindahan. Aksiologi mencoba menjelaskan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar tindakan kita. Setelah mengetahui tentang filsafat dan kaitannya dengan Pancasila, ada istilah yang bernama filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Singkatnya, filsafat Pancasila merupakan hasil berpikir secara mendalam mengenai kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Nah, filsafat Pancasila memiliki implikasi yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun 3 poin sebagai contohnya. Yang pertama, pedoman dalam pendidikan nasional. Yang kedua ialah landasan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Yang ketiga ialah penangkal paham radikalisme. Penerapan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya. Bagaimana implementasinya? Yaitu yang pertama, teknologi tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merusak moral atau melanggar nilai-nilai agama. Lalu penelitian dan pengembangan iptek harus selaras dengan prinsip, etika, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Lalu mengembangkan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia tanpa merugikan pihak lain. Lalu yang terakhir ialah mencegah penggunaan teknologi untuk eksploitasi atau penindasan terhadap manusia. Dan inti dari semua itu adalah Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berperan tidak hanya sebagai panduan etika dan moral, tetapi juga sebagai landasan strategis dalam membangun kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat, termasuk dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perkembangan iptek. Dengan demikian, pengembangan iptek yang berbasis Pancasila dapat mendorong kemajuan bangsa tanpa kehilangan nilai-nilai luhur kebangsaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.